warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Agustina. Saya mahasiswa dari kampus STIS TEMBI Bandung dengan ber-NPM 101217446. Sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah singkat sejarah Islam pada periode Madinah. Jauh sebelum menyatakan hijrah ke Madinah, sudah ada beberapa orang Yasrib yang memeluk Islam. Orang Yasrib masuk Islam terutama pada tahun ke-10 kenabian. Di antara mereka ada beberapa tokoh dari suku Aus dan Khairaj. Ada pertemuan antara kedua suku itu dengan Rasulullah, yang terkenal dengan pertemuan Al-Ka'bah. Kedua suku itu bersedia menerima Islam sebagai agama baru. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajaran tentang keislaman kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima pengajaran dari Mus'ab, masyarakat Madinah bersedia bahkan mengharap kedatangan Rasulullah SAW dari Makkah. Diceritakan bahwa pada dasarnya masyarakat Madinah juga menolak adanya agama baru atau keyakinan baru yang dibawa oleh Mus'ab ini. Meskipun penolakan mereka tidak sekeras yang dilakukan masyarakat Makkah, adapun hal-hal pertama yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah adalah yang pertama mendirikan masjid, yang kemudian masjid itu dijadikan pusat seluruh kegiatan keagamaan seperti sholat, belajar, juga dijadikan tempat pertemuan, penyelenggarakan pengadilan, serta pekerjaan lainnya. Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah pendatang baru dari Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Membentuk piagam Madinah. Penduduk Madinah majemuk pada waktu itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum muslimin yang berdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan yang kedua, bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nazir dan Bani Quraidah. Dan yang ketiga, bangsa Arab masih memeluk agama nenek moyang. Ada 4 masalah pokok yang diperjanjikan, yaitu setiap kelompok berhak untuk menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada yang patuh. Selanjutnya, kebebasan beragama terjamin untuk seluruh warga. Adanya kewajiban penduduk Madinah untuk saling membantu, membela dari serangan musuh. Menetapkan Nabi menjadi pimpinan kota Madinah. Oleh karena itu, seluruh perkara dan perselisihan yang besar diselesaikan olehnya. Meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat baru. Nabi menjadikan Islam sebagai agama dan negara. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi suatu keharusan Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk. Pada periode ini diletakkan ajaran yang bernuansa hukum. Ayat Al-Quran pada periode Madinah ini banyak yang membahas masalah hukum. Karena pada saat itu umat Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan, serta akhlak yang baik. Sehingga hal tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas lain. Dan juga hukum itu dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik. Dalam periode ini, kekuatan politik itu sudah dibangun, berbentuk piagam Madinah. Periode ini disebut dengan periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan.
Dinamakan Madinah diambil dari kata tamadun yang artinya kota atau masyarakat yang beradab. Pemilihan kata Madinah merupakan pilihan yang tepat jika dilihat dari sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni dari kesepakatan kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi, penghuni Madinah. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.